Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Kami juga berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Engkau kumpulkan kami, Engkau izinkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan suara-Mu. Saat ini Bapa, kami mau letakkan kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepada-Mu saja. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka pikiran kami, supaya kami benar-benar menjadi anak pilihan-Mu dan selalu melakukan firman-Mu. Segala ucapan dan perbuatan kami sepanjang hari ini benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami benar-benar memulai hari baru dengan kasih-Mu, supaya kami bisa menebarkan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai pada hari ini. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir. Berkatilah semua para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapilah kami semua yang hadir saat ini, semua peralatan elektronik, dan semua jaringan internet yang kami gunakan. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Amin. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 7 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Mari sahabat-sahabat terkasih, pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kemurahannya kita kembali dikumpulkan. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini. Terima kasih Yesus, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kita mau katakan pujian ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami mau beri syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang selalu cukupkan kebutuhan kami lebih dari kami pikirkan. Kita mau katakan, yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah disediakan.
yang tak pernah kupikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, oh ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali kumpulkan untuk mengikuti saat teduh bersama-sama. Terima kasih, Engkau selalu tahu apa yang kami butuhkan, berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini, ya Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Seperti firman-Mu dalam Mazmur 57 ayat 12, Engkau berkata, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari saat ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau meninggikan namanya yang maha agung. Kita mau bersyukur kepadanya atas kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita mau bermazmur bagi namanya yang maha kudus. Dirinya yang ditinggikan mengatasi segala langit, dan kebesarannya mengatasi bumi. Mari kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Benar Tuhan, kami mau meninggikan diri-Mu.
karena diri-Mu yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari sahabat terkasih, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau bersyukur kepadanya atas kebaikannya dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Sebab Tuhan adalah kebenaran bagi kehidupan kita. Kita katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, oh tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kasih bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Angkat suara-Mu sembah Dia. Terima kasih Engkau kami sembah, Engkau kami puja, Engkau kami tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Angkatlah suara-Mu sembah Dia. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Ila marakaraniyo, shinterekarala marakaraniyo, Ila marakaraniyo, shinterekarala, Ila marakaraniyo,
kirana. Iera karana namara karani shente mara karana namara karana. Iera karana namara karani shente mara karana namara karani shente mara. Iera karana namara karana namara karani shente karana namara karana. Innata kirana. Iera karana namara karani shente mara karana. Iera karana namara karani shente. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, penuntun hidup kami. Urapi anak-Mu, Feni. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Mazmur bab 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini saya tertarik bagaimana di sini pemimpin biduan, pemimpin pujian yang diawali dengan kerendahan hati, menghasilkan hati yang penuh syukur. Semoga Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Di sini ada permohonan belas kasih dan karunia-Nya untuk selalu hadir bersama kita di saat kita datang berlutut dan menyembah-Nya. Memohon supaya kita selalu dilayakkan untuk memanggil nama-Nya, mengucap syukur, memohon ampun, dan menyembah kepada-Nya. Ada permohonan dengan kerendahan hati. Seperti di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di saat kita datang dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati untuk berbincang-bincang dengannya, mendengar suaranya, maka Ia akan menyinari kita dengan wajah-Nya. Seperti kita ketahui ketika Musa datang berbincang-bincang dengan Allah, mukanya bersinar. Kita dapat melihat di Keluaran di 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah
ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Berbincang-bincang dan mendengar suaranya di saat kita duduk diam di bawah kakinya. Menyediakan waktu untuk datang kepadanya. Memiliki kerinduan untuk memahami kehendaknya. Di saat kita memiliki kerinduan untuk memahaminya, maka dia sendiri yang akan membuka hati dan mata rohani kita dengan memberitahukan kepada kita kebenaran-kebenaran baru yang tidak pernah kita ketahui dengan caranya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatan di antara segala bangsa. Menyinari kita dengan wajahnya, artinya rohnya memenuhi atas kita. Rohnya akan memampukan sepanjang hari, melakukan kehendaknya, bukan keinginan kita. Dia yang adalah terang, mengambil alih seluruh keberadaan kita. Ketika terang ada di dalam kita, maka kita diminta untuk memancarkan terang. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Memancarkan terangnya artinya kita hidup menjadi pelaku firman-Nya. Mewartakan firman dimulai orang-orang terdekat kita, sampai kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mewartakan dengan cara memberitahukan kepada mereka terlebih dahulu bahwa firman itu bukan hanya tulisan saja, tetapi firman adalah benar-benar perkataan Tuhan yang hidup. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat kita. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sebagai bentuk kasih-Nya, Tuhan Yesus turun sebagai manusia untuk mengalami dan merasakan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan dia rela mati sebagai korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Lewat firman, dia menyatakan keberadaannya yang tidak pernah berubah. Dia memberitahukan kepada kita secara langsung jalan menuju keselamatan. Jalan untuk bersatu dan bersama-sama dengan dia. Karena dari semula kita diciptakan untuk selalu bersama dengan dia. Jalan supaya kita tidak terpisah dengan dia. Mewartakan dengan mempraktekkan firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesuai dengan panggilan hidup kita. Hidup untuk menjadi berkat. Bukan untuk menjadi batu sandungan. Mempunyai kerelaan hati, kerendahan hati, keikhlasan hati di saat kita dipakai untuk menjadi alatnya. Ketika kita rela menjadi alatnya, maka di situ kita menjadi saksinya. Saksi untuk cinta kasih-Nya, saksi untuk penyertaannya, saksi untuk kasih setia-Nya. Belajar untuk selalu bisa bersyukur, bersabar, dan ikhlas karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ketika kita melakukan kehendak-Nya, maka kita bisa menikmati buahnya berlimpah-limpah, berlipat-lipat, yaitu cara hidup dan respon hati yang benar. Cara hidup dan respon hati yang benar bisa membawa orang-orang untuk bertobat dan kembali ke hatinya. Ingin mengenal Dia. Mereka menjadi tahu bahwa Dia adalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Dia bisa ditemui ketika kita duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Nya. Pada saat itulah mereka akan merasakan sukacita dan bersyukur karena memiliki Allah yang hidup, Allah yang dekat, yang tadinya merasakan hidup tanpa arah dan tanpa tujuan. Dengan firman, mereka memperoleh tuntunan. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Respon hati yang benar membuahkan cara hidup yang baru, pertobatan yang nyata. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Hidup dengan tunduk, hormat, dan taat pada Allah. Hidup berperang melawan kedagingan kita. Setiap hari mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan. Menyerahkan seluruh para indera kita untuk dipenuhi oleh Dia. Membiarkan kita semakin kecil dan Dia semakin besar. Ketika kita hidup sebagai orang benar, maka Dia sendiri yang akan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita tutup saat teduh pagi ini. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh ikut saat teduh bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih lawatan-Mu di setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan suara-Mu ya Bapa. Yang rindu akan firman-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh saudara kami Feni. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau adalah terang kami. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh berjalan sesuai firman-Mu. Ajarkan kami ya Bapa, supaya kami boleh menebarkan kasih yang berasal dari-Mu. Bapa, kami juga sungguh bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau selalu bersyukur ya Bapa. Ya Bapa, berikan kami iman yang hidup, berikanlah kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, baik dari segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan, terutama di sepanjang hari ini ya Bapa. Serta segala perbuatan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan bimbinglah kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga
saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayanmu yang melayanimu setiap harinya. Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa. Terutama untuk Pak Paulus dan Bu Pila, kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat padamu ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Bapa, berkati juga mereka yang sedang sakit, khususnya anak kami Satrio ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah dokter segala dokter. Kuasa darah-Mu menyembuhkan Satrio, menyembuhkan mereka yang sakit saat ini ya Bapa. Berkati juga dokter dan suster yang merawat dan menangani mereka, sehingga mereka boleh Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, inilah doa kami. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, oke, sudah siap semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.